Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua juga sehat ini tetap bisa bermanfaat kepada orang lain, bisa membantu sesama. Tentunya semua langkah ini mudah-mudahan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk yang kesempatan ini yang akan kami sampaikan adalah keutamaan ibadah sunnah, ya. Jadi adalah keutamaan ibadah sunnah, keutamaan ibadah sunnah. Jadi ibadah itu ketika kewajiban kita sudah kita lakukan, sudah kita lalui, sudah kita istiqomahkan. Jadi setelah ini akan melakukan keutamaan ibadah sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan kalau itu dikerjakan, maka kita akan dapatkan pahala. Tapi kita ketika ditinggalkan tidak apa-apa, tidak masalah. Itu namanya tambahan bonus, tambahan pahala yang cuma-cuma. Makanya menambal kewajiban-kewajiban yang lalai, kita tambal dengan langkah-langkah yang sunnah itu. Karena ketika sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tapi ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah. Nah, yang kami bahas sekarang adalah keutamaan ibadah sunnah. Keutamaan ibadah sunnah. Yang pertama adalah ini, ya, saya bacakan. Barang siapa sholat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah membuatnya sebuah rumah di surga. Ini 12 rakaat sehari semalam. Ini kita bisa dihitung, kita masuk ke di mana? Masuk qobliyah, masuk ba'diyah, masuk sholat tahajud, sholat hajat, sholat istihara. Jadi apa yang bisa kita lakukan saja selama sehari semalam itu sebanyak 12 rakaat. Ya, itu yang pertama. Yang nomor dua adalah barang siapa sholat sebelum fajar 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, dan sesudah 4 rakaat sebelum asar, maka 4 rakaat maka dia masuk surga. Subhanallah, ya. Sholat sebelum fajar 2 rakaat. Jadi sebelum fajar itu maksudnya apa? Sebelum subuh, ya, 2 rakaat. Itu ada yang bilang di keterangan itu ketika kita melakukan sholat sebelum sholat subuh itu hari itu juga akan lebih baik daripada alam seisinya. Ini juga dalam keterangan yang lain tuh begitu. Luar biasa, ya. Jadi pahala dan tambahan bonus ketika kita melakukan sholat sunnah. Terus nomor 3 adalah ini, barang siapa sholat 4 rakaat sebelum duhur, ya, namanya itu qobliyah tadzuhri. Jadi niatnya itu usolli fardhu dhuhri, usolli qoblatan fardhu dhuhri, arba rakaatin ada mustaqim. Kalau yang 4 rakaat, kalau yang 2 rakaat usolli qoblat, sesuaikan ya dengan niatnya itu. Kalau sholat 2 rakaat, kalau sholat 4 rakaat kita laksanakan arba'atat dhuhri, yang 4 rakaat begitu. Nah, ini ya, jadi 4 rakaat kita melakukan sholat duhur, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang hamba saya. Jadi pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Pahalanya bisa. Kalau kita sekarang kan satu tidak ada budak, yang kedua itu mahal, ya. Memerdekakan seorang hamba saya itu mahal, budak. Nah, sekarang tidak ada budak, jadi kita cukup melakukan sholat duhur sebelum duhur, itu sudah termasuk sama dengan memerdekakan saya. Maksudnya bukan sebelum duhur melakukan sholat, ya, bukan, sebelum sholat duhur. Jadi sudah masuk waktunya duhur, setelah itu waktunya sholat duhur itu sebelum sholat duhur itu melakukan sholat sunnah 4 rakaat, bukan sebelum duhur melakukan sholat sunnah, bukan, ya. Nah, bisa dipahami kan, ya. Nah, itu yang nomor berapa? 3, ya. Nomor 4 ini barang siapa
sholat 2 rakaat di tempat yang sepi yang tiada berangkat itu sebagiannya berbeda dari rakaat demikian. Ini ya. Jadi barang siapa yang sholat 2 rakaat di tempat yang sepi, maksudnya di sepi itu bisa di malam hari, bisa di malam-malam yang sunyi itu, maka Allah akan menulis baginya itu kebebasan dari neraka ya. Yang ahli sholat tahajud, ahli sholat hajat di malam hari itu bisa Allah, malaikat mencatatnya kebebasan dari api neraka. Api neraka itu masya Allah ya, subhanallah, api neraka itu panasnya, ini api yang ada di dunia ini asal muasalnya kan api neraka, tapi ada api neraka yang besarnya seperti jagung, besarnya seperti biji jagung, yang sudah ditaruh di lautan sebanyak 7 lautan, dan lautannya itu habis karena panasnya air yang besarnya seperti jagung itu, air panasnya api neraka yang besarnya seperti jagung itu. Setelah itu surut airnya, baru ditaruh di bumi itu. Jadi di bumi ini adalah api yang besarnya seperti jagung yang sudah ditaruh di lautan sebanyak 7 lautan. Jadi panasnya sudah seperti itu. Apalagi nanti ketika masuk neraka dan panasnya itu seperti apa gitu. Ya, cuma dunia saja sudah seperti ini panasnya, panas api yang adanya. Subhanallah. Jadi kita itu tidak terbayangkan api yang panas dan seperti apa. Subhanallah ya, mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak masuk neraka. Ya, itu. Yang nomor selanjutnya adalah 5 ya. Barang siapa sholat 4 rakaat tanpa terlihat oleh manusia, maka ia telah terbebas dari munafik, kufur, bid'ah dan barang siapa yang sholat sunnah tidak terlihat oleh siapapun akan selamat dari kufur, bid'ah dan kesesatan. Maksudnya di sini adalah sholat sunnah yang ikhlas, yang bukan karena manusia, bukan karena orang lain, tapi betul-betul melakukan sholat sunnah. Orang lain tidak tahu. Sama dengan orang melakukan sedekah. Jadi orang yang melakukan sedekah itu bersedekahlah dengan tangan yang kanan. Kalau bersedekah dengan tangan yang kanan, usahakan tangan yang kiri tidak tahu. Jadi kalau bersedekah dengan tangan yang kanan, usahakan tangan yang kiri tidak tahu. Artinya apa? Kita bersedekah itu semuanya karena Allah, tidak karena riya, tidak karena siapa, dan yang kita sedekahkan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan begini ya, ini menarik, ada yang ini ulama ada yang menyampaikan begitu. Orang yang sholat duhur misalnya, lagi rapat meeting lah, penting ya, banyak teman-teman, banyak anggota, banyak bos apa. Nah, ketika sholat itu, ketika rapat penting itu ada waktunya duhur. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk waktunya duhur. Nah, ketika masuk waktunya duhur itu ada salah satu anggota rapat itu melakukan sholat duhur. Yang lain tidak sholat duhur, satu saja sholat duhur. Sudahlah, ikut jamaah di masjid sholat duhur. Ketika kembali kepada rapat itu, yang sudah sholat ya, kalau yang tidak sholat saya tidak ngomong. Yang sudah sholat itu ketika kembali kepada tempat rapat itu, hatinya itu ngomong. Nah, hatinya ngomong begini. Nah, di tempat rapat ini pasti saya yang paling baik daripada yang lain. Dan yang paling baik kenapa? Karena saya sholatnya tepat waktu. Saya sholatnya sudah sholat duhur. Yang lain tidak menghiraukan, tidak ada orang. Wah, itu orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya termasuk riya yang santun ya. Ini penyakit hati, penyakitnya orang-orang beriman seperti itu. Jadi kita itu tidak mudah ya, orang yang ahli ibadah pun diuji oleh Allah, digoda oleh malaikat dengan setan yang santun, yang paham dengan ilmunya gitu, yang paham dengan ilmu agamanya.
Tidak mungkin setan itu ada yang pintar, ada yang bodoh. Kalau yang pintar pasti dihadapi oleh apa, kiai, ustadz, rata-rata. Jadi akal dan strateginya pun beda. Ini luar biasa ya. Makanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk terus berzikir kepada Allah, untuk terus bersujud kepada Allah, biar kita itu jauhkan dari godaan setan dohiran dan batinan. Biar kita tangguh, biar kita itu istiqomah dalam hal kebaikan. Karena sekarang saja hati itu ngomong merah, besok saja biru. Besok biru, besoknya kuning. Kenapa? Karena kolbun tuh bolak-balik. Kadang kanan, kadang kiri, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, jadi kalau kita tidak saling berbagi, tidak berzikir kepada Allah, tidak bersujud kepada dengan cara istiqomah, kita pasti lalai. Karena setan itu selalu mengambil momen-momen penting itu, akan dibawa kepada momen-momen kesesatan itu. Mudah-mudahan ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ya, ini 7 sudah. Nah, kalau sholat 2 rakaat setelah maghrib, maka ditulis oleh malaikat ya di surga Iliyin, Ini kalau sholat sebelum maghrib kan ada ya. Jadi lakukan apa? Setelah sholat maghrib ya. Ini biasanya banyak sering melakukan. Pokoknya qobliyah dia lakukan. Ini sunnah yang luar biasa, yang bisa dilakukan sederhana tapi pahalanya luar biasa. Nah, barang siapa sholat 4 rakaat setelah sisa sebelum berbicara, maka seakan dia menjumpai Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Ini ya, nomor 9 itu begini. Melakukan sholat 4 rakaat setelah sholat isya, tapi sebelum berbicara. Nah, ini diperhatikan. Jadi ketika sholat isya, biasanya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan berbicara dulu, ngambil Quran, berbicara ke temannya, terus sholat sunnah. Itu usahakan selesai sholat isya, tanpa melakukan hal yang lain, tanpa berbicara, langsung melakukan sholat sunnah 4 rakaat sesudah sholat isya. Itu pahalanya sama dengan pahalanya bersamaan dengan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Oh, luar biasa ya. Nomor 9 ini luar biasa. Ini sholat isya 4 rakaat ya. Yang kami lakukan itu, yang sering kami lakukan itu 2 rakaat. Ini 4 rakaat. Jadi 4 rakaat setelah sholat isya. Ya. Terus nomor 10 terakhir. Barang siapa sholat duha 12 rakaat dengan penuh keimanan, maka Allah memuliskan baginya sejuta kebaikan maupun sejuta kejelekan. Ini ya sholat duha ya. Sholat duha itu ya paling sedikit itu bisa dilakukan 2 rakaat ya, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Itu sudah. Jadi yang maksimal, yang paling banyak itu kalau sholat duha itu 12 rakaat. Beda dengan sholat tahajudnya. Kalau sholat tahajud itu tidak ada batasnya ya. Tidak ada batas. Jadi sampai kapanpun, sampai berapapun, monggo lakukan saja, terserah apa yang melakukan. Kalau sholat tahajud, sholat hajat dan lain-lain. Kalau sholat duha itu ada batasnya. Jadi sholat duha itu 2 rakaat ya. 3 rakaat tidak boleh ya, 3 rakaat tidak boleh. Itu ganjil namanya. Itu kalau ganjil itu sholat apa itu? Sholat witir ya. Jadi sholat witir itu sholat ganjil karena ada 3 rakaatnya. Sholat witir itu rakaatnya ada yang ganjil-ganjil, 1, 3, berapa? 7 ya, 9, 11 itu. Nah, kalau sholat duha itu ketentuannya paling sedikit 2 rakaat ya, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. 12 rakaat itu sudah paling banyak melakukan sholat duha. Kalau saya alhamdulillah belum bisa melakukan sholat duha dalam jumlah 12 rakaat. Kalau cuma 2 rakaat, 4 rakaat itu alhamdulillah sudah bisa istiqomah, bisa kita lakukan. Karena sholat duha itu banyak ya, hikmah sholat duha itu banyak. Nanti kami juga akan konten di momen-momen yang lain. Nah, di sini adalah sholat duha itu ketika bisa melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat ya,
bisa melakukan duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan menulis baginya menghapus sejuta kejelekan, mengangkatnya sejuta derajat, membangun rumah baginya di surga dan mengampuni dosa-dosa. Luar biasa. Ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala selain bonus yang diberikan di dunia. Biasanya untuk di dunia ini ketika orang yang ahli sholat duha, orang yang istiqomah melakukan sholat duha, insya Allah rezekinya lancar, rezekinya manfaat, rezekinya barokah. Ini pasti karena sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan saja. Mungkin sampai ada yang bilang, ya jangan sholat duha wong wajibnya bolong-bolong. Lakukan sudah sholat duha, lakukan kita, tapi dengan cara istiqomah. Insya Allah kalau kita lakukan dengan istiqomah akan menjadi sebuah pembiasaan yang positif, ya. Jadi lakukan dengan cara istiqomah, karena istiqomahan itu akan mengundang ke karomah, gitu loh. Dan pembiasaan itu akan membentuk karakter yang terbiasa. Ketika sudah membentuk karakter terbiasa, semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi bisa kita lakukan, tidak sulit kita lakukan. Contoh, ya, alhamdulillah ya, saya masih bisa dengan istiqomah sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah. Begini ya, ketika sudah terbiasa melakukan sholat subuh, kadang kalau tidak terbiasa, ya, jangankan kita bisa bangun, ya, kita dibanguni saja tidak bisa bangun, tertidur. Tapi kalau sudah terbiasa, ketika waktunya sholat subuh, pasti ada yang bangunin. Bisa saja dari istri, bisa saja dari anak, bisa saja bangun sendiri. Saya sering begitu. Tahu-tahu sudah bangun. Kadang-kadang ada yang membangunin, kayak ada orang, bangun sudah, waktunya sholat, begitu. Padahal ketika saya tengok kanan gini tidak ada orang. Nah, atau kadang kedengaran orang adzan di jauh di mana gitu, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak saja barusan ini kontennya saya ini ya selesai subuh. Barusan saja ketika subuh saya bangun sendiri. Subuh sudah. Ketika dicek saya masih jam setengah tiga kan masih bisa sholat tahajud gitu ya. Bisa melakukan sholat sunnah, alhamdulillah. Bisa melakukan sholat tahajud, bisa melakukan sholat sunnah, dan barusan sudah bisa melakukan sholat subuh dengan cara berjamaah. Ini kan hal yang positif. Pembiasaan yang harus kita istiqomahkan, yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan ilmu, akan menjadi tambahan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan juga diberikan ibadah yang konsisten, ada tindak lanjut hal yang positif. Dan pembiasaan ini mudah-mudahan kita bawa sampai kita mati. Hidup ini satu kali ya, nafas kita satu kali. Kalau kita tidak berbuat kebaikan, apalagi yang mau kita bawa kelak, yang pasti kita akan tua, yang pasti kita akan mati. Jadi kalaupun kita cinta dunia, cinta istri, cinta anak, itu sekedarnya saja. Jangan cinta dunia, tapi jangan dilupakan akhiratnya. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya menggurui jenengan, bukan saya lebih pintar daripada jenengan, cuma ini hanya berbagi-bagi pengalaman saja. Insya Allah dengan berbagi seperti ini, semuanya akan saling menyempurnakan, saling melengkapi. Hidup satu kali biar bisa bermanfaat kepada orang lain. Dan video ini kalau memang bermanfaat, dirasa berguna, bisa didukung, didukung dengan melalui like, subscribe, share, dan lain-lain. Maka dengan begitu, insya Allah yang menyimak dan menyampaikan akan menjadi amal jariah yang terus bisa kita petik bonusnya kelak, baik dunia maupun akhirat. Amin. Salam sukses, salam sehat sekeluarga. Amin. Rabbal alamin. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.